Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik yang sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan berkat-Mu akan selalu baru dalam hidup kami dan kasih-Mu selalu menyertai. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 21 Mei 2024 tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 5 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan, Laho mamunguti jabu jumolo madokhamu dame madihamu nasa bagason. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid untuk memberitakan firman, memberitakan kabar sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwasanya murid-murid mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak tantangan di dalam memberitakan firman. Oleh sebab itulah di dalam Lukas 10 ayat 3 dikatakan, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Yesus tahu murid-murid mengalami tekanan, mengalami ancaman ketika mereka melakukan pemberitaan firman. Tetapi bagaimanapun mereka harus tetap menjalankan tugas pelayanan itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Mereka harus tetap menjadi domba, sekalipun melayani di tengah-tengah serigala. Artinya apa? Mereka harus tetap menjadi pribadi yang taat, pribadi yang bergantung hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu perintah untuk memberitakan firman Tuhan tidak berhenti hanya sampai kepada para rasul, melainkan terus menjadi perintah bagi seluruh umat manusia. Saudara dan saya pun dipanggil untuk memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan kita. Seberat apapun tantangan, sesulit apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh berhenti. Terus memberitakan kabar baik, terus memberitakan Injil kebenaran, agar semakin banyak orang yang percaya. Saudara-saudara, pengutusan murid-murid ini tentu membuat mereka harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Demikianlah kita di dalam kehidupan. Kita tidak boleh menggantungkan kehidupan kita kepada apapun yang datang dari dunia, melainkan secara total kita harus bergantung kepada Tuhan. Di dalam Lukas 10 ayat 4 dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Itulah sebabnya Yesus mau agar murid-murid tidak terpengaruh, agar murid-murid tidak goyah ketika mereka sedang melakukan misi pelayanan. Demikianlah kita di dalam menjalani kehidupan. Di dalam menuntaskan perjalanan kehidupan ini tentu banyak sekali tantangan. Tentu banyak sekali hal-hal yang menghambat kita untuk tetap terarah hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, jika Yesus mengatakan kepada murid-murid janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, itu artinya
Janganlah pernah mengandalkan apapun yang dari dunia ini, tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Demikianlah kita di dalam perjuangan kehidupan kita. Tetaplah melakukan pemberitaan firman melalui perkataan dan perbuatan, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat bekerja, atau kemanapun kita pergi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Yesus mengingatkan kembali, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya, kemanapun kita pergi, kita harus membawa damai sejahtera. Kita harus membawa sukacita, agar semakin banyak orang yang terberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kiranya berkat itu tidak sampai hanya pada diri kita saja, melainkan jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, jikalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya, keberadaan kita akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang bertemu dengan kita. Apakah semua orang bisa menerima kebaikan dan damai sejahtera yang kita berikan? Tentu Yesus tahu tidak semua orang bisa menerima itu. Oleh sebab itulah, bagaimanapun kita harus tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera. Jika ada yang menerimanya, maka dia akan terberkati. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang tidak mau menerima, ya tinggalkan saja, dan biarlah dia mendapatkan bagiannya. Dalam Lukas 10 ayat 6 dikatakan, jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, damai sejahtera itu akan kembali kepadamu. Artinya apa? Kita tidak akan pernah merasa rugi. Kita tidak akan pernah merasa kehilangan ketika kita menjadi berkat. Ketika kita memberkati dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah di dalam menjalani kehidupan. Jangan pernah berhenti menerima berkat Tuhan atas dirimu. Tetapi teruslah menjadi saluran berkat, menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil Kristus, agar semakin banyak orang yang terberkati dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini kita diutus untuk memberitakan firman. Hari ini kita diutus untuk menyampaikan kabar kebaikan. Tentu, lakukanlah itu mulai dari rumahmu. Lakukanlah itu dari hal-hal yang paling sederhana. Memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera bagi seisi rumahmu. Dan setelah itu, seisi rumahmu pun akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan. Dan biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita hari ini dan sampai Maranatha tiba. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin dikuatkan dan dimampukan menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pengutusan-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh memberkati banyak orang. Biarlah berkat-Mu terus berkelimpahan dalam hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat kemanapun kami pergi. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan baik kami akan berhasil dan berbuah dengan baik. Tuhan, kasihanilah kami, ampuni kami atas segala dosa-dosa pelanggaran kami. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup lebih baik lagi di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang berjuang, yang bergumul, dan juga yang berduka cita. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu memampukan mereka untuk tetap kuat menjalani kehidupannya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan hati untuk tetap percaya kepada-Mu, agar mereka mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupannya, sekalipun mereka sedang dalam keadaan sakit. Biarlah imannya tetap kuat, tetap teguh, percaya dan berpengharapan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebagaimana kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lalu, hari ini dan hari esok, Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.